Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalin namaku Rizka Nurahmi dengan NIM 61201230474, Program Studi Manajemen kelas RA9 semester 3. Video ini dibuat untuk diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester atau UTS mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi SEMM. Selamat menyaksikan. Komunikasi adalah proses berbagi informasi, ide, atau pesan dari satu orang ke orang lain. Cakupannya luas, mulai dari komunikasi verbal, omongan langsung. Ini sedang tapi maksudnya di Jakarta. Apa tuh kantor? Apa tuh? Kayak saya udah kerja keras, udah lembur, gak dihargai gitu. Wah, udah gitu, udah lembur, gak dikasih bonus lagi. Waduh, parah kali itu. Jadi kayak mana perasaan lu? Ya, agak down gitu lah ya. Agak kecewa sedikit sih. Contoh lainnya. Apa ini? Bro, Kenapa bro? Wah, udah lama gak jumpa ya? iya udah lama gak jumpa ya. Lo ada waktu nggak bro? Ya, tergantung lah hari sama jam berapa. Sabtu siang jam 3 bisa nggak? Ya, emangnya mau kenapa? Ya mau ngajak bahas tugas aja sih. Ya, tapi gak ada yang antar gua sih. Mobil gua masih bengkel. Gak apa-apa, gua antar dulu pakai motor. Oke lah, boleh saja. Nonverbal, gestur tubuh, sampai digital, chat, dan email. Kau menunggu di rumahmu. Selamat malam dunia. Ku siap untuk berpesta. Lalu ada unsur-unsur komunikasi terbagi menjadi 5. Yang pertama, pengirim, orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua, pesan, isi atau informasi yang disampaikan. Yang ketiga, ada media, cara atau alat menyampaikan pesan secara lisan, tulisan, dan lain-lain. Lalu yang keempat, ada penerima, orang yang menerima pesan. Yang terakhir adalah feedback, respon dari penerima atas pesan tadi. Lalu ada bentuk dasar komunikasi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada komunikasi verbal, pakai kata-kata, bisa lisan atau tulisan. Yang kedua ada komunikasi non-verbal, pakai gestur, ekspresi wajah, atau nada suara. Yang terakhir ada komunikasi visual, pakai gambar, grafik, atau video. Komunikasi dalam bisnis itu kunci buat ngejalanin bisnis karena selain bikin koordinator antar tim lebih smooth, klien lebih puas, branding perusahaan jadi kuat. Tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama, ngebangun hubungan yang baik dengan klien. Yang kedua, mempermudah koordinasi kerja. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Gimana umpan balik dan bentuknya, Kak? Jadi, bentuk langsung yaitu respon verbal kayak oke, paham. Yang kedua ada bentuk tertulis, balasan email atau chat. Yang ketiga ada nonverbal seperti anggukan dan senyuman. Kesalahpahaman dalam komunikasi. Kesalahan terjadi karena info yang nggak lengkap, beda persepsi, atau teknologi error, misalnya chat typo atau kesalahan mengetik. Makanya, penting untuk selalu klarifikasi. Memperbaiki komunikasi dalam organisasi seperti pakai bahasa yang simpel dan jelas. Lalu, gunakan teknologi komunikasi yang tepat dan adakan meeting buat diskusi masalah komunikasi. Komunikasi dalam organisasi.
komunikasi di organisasi itu kayak jembatan buat ngatur kerjaan, koordinasi antar divisi, dan nyelesain masalah bareng. Nah, ada juga pola komunikasi bisnis, yaitu yang pertama, vertikal, atasan ke bawah atau sebaliknya. Maksudnya adalah pegawai yang menemukan suatu temuan baru itu bisa banget yang namanya mempresentasikan hasil temuan mereka ke jajaran yang lebih tinggi. Riset penemuan baru ini merupakan salah satu contoh yang penting dalam komunikasi vertikal. Kenapa? Karena dengan begitu, para pegawai ini merasa dihargai dan didengar pendapatnya. Instruksi ini bergerak dari atas ke bawah. Contoh, senior mengambil keputusan kan biasanya. Nah, ketika keputusan itu udah pasti, maka senior ini akan menyebarkan informasi kepada bawahannya. Oh my god! Wow! Yang kedua ada horizontal, antar sesama rekan kerja. Yang ketiga ada diagonal, komunikasi antar divisi yang beda level. Lalu, mengelola komunikasi bisnis itu ada 3. Yang pertama, pakai alat komunikasi yang efektif seperti email, chat aplikasi. Yang kedua, jelas dan to the point. Yang ketiga, pastikan semua orang paham tugas masing-masing. Kira-kira apa ya masalah komunikasi dalam organisasi dan bagaimana solusinya? You didn't have to cut me off. Said that I could never know we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so loved. You didn't have to stop so long. Had to find connection, to change your number. I said I don't need that though. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Jadi, masalah komunikasi dalam organisasi yaitu seperti yang pertama, kesalahpahaman karena infonya nggak jelas. Yang kedua, kurangnya feedback, bikin miskom terus. Yang ketiga, overload informasi, pesannya kebanyakan, jadi bikin bingung. Solusinya, pakai komunikasi 2 arah dan diskusi rutin. Menurut antum, penting nggak debat capres-cawapres? Sangat penting, karena memang di situ masyarakat akan menilai bagaimana ide, gagasan, visi misi untuk beberapa tahun kemudian kan, Indonesia yang kemudian. Dan sekali lagi poinnya adalah edukasi politik. Kita bisa belajar dari apa yang kemudian putra-putra terbaik bangsa ini sampaikan. Tapi kalau menurut Ana, menurut saya pribadi, debat capres ini penting bagi sebagian kecil orang, tidak penting bagi sebagian besar orang. Gitu. Karena sedikit orang yang memilih presiden itu berdasarkan penilaiannya terhadap pengetahuan capresnya. Ya, karena kesadaran yang dibangun tadi adalah kesadaran ideologi sifat. Nah. Contoh, kalau memang masyarakat itu yang terindikasi kepada berafiliasi terhadap suatu Kelompok parpol tertentu, atau suatu kelompok dan sebagainya, maka kebenaran yang digunakannya adalah standar-standar parpol tersebut, standar-standar kelompok tersebut. Dia tidak akan menerima perspektif luar dari kelompok mereka atau parpol mereka, kan begitu. Tapi memang kalau memang pemilih itu menggunakan kesadaran ilmu, maka dia akan mengukur dengan kebenaran yang umum. Ilmu itu kan sifatnya kan umum, tidak dia mengkotak-kotakkan, dikotomi lah masuk ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Nah, maka kesadaran itu yang perlu untuk dibangun. Itulah kira-kira. Kesadaran ilmu. Kesadaran ilmu, bukan kesadaran ideologi. Karena ideologi kan sifatnya masih berkelompok. Iya. Jadi orang kalau udah memilih berdasarkan kesadaran ideologi, debat capresnya nggak penting lagi bagi mereka. Benar, memang nggak penting. Hanya sebagai tontonan semata. Iya. Jenis-jenis komunikasi terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama formal, pakai aturan resmi seperti surat resmi. Yang kedua informal, obrolan santai misalnya di chat grup. Lalu komunikasi berdasarkan penyampaian seperti lisan, lewat ngomong langsung atau telepon. Yang kedua
tulisan, lewat email, surat, atau laporan. Komunikasi berdasarkan perilaku terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama agresif, yang bersifat memaksa, cenderung dominan. Yang kedua, pasif, menghindar atau nggak berani ngomong. Yang ketiga, asertif, tegas, tapi sopan. Lalu, komunikasi berdasarkan kelangsungannya ada 2 arah, yaitu 1 arah, kayak siaran berita nggak ada feedback. Yang kedua, 2 arah, ada interaksi, kayak diskusi. Komunikasi berdasarkan maksud adalah jenis komunikasi yang dilihat dari tujuan atau alasan pesan tersebut disampaikan. Jadi, maksudnya komunikasi dilakukan karena ada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, informasi, menyampaikan data atau fakta. Contohnya, laporan keuangan bulan ini sudah selesai. Yang kedua, persuasif, mempengaruhi orang lain. Contohnya, ayo kita coba strategi baru ini biar target lebih cepat tercapai. Yang ketiga, instruksi, memberikan perintah. Contohnya, tolong kirim laporan ke email saya sebelum jam 5. Komunikasi berdasarkan ruang lingkup terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama internal dalam perusahaan, yang kedua eksternal dengan pihak luar kayak klien. Komunikasi bisnis terhadap perusahaan adalah proses penyampaian info buat mendukung tujuan perusahaan. Kelebihan, cepat, efisien, dan bisa mempererat hubungan kerja. Kekurangan, kadang miskom atau terlalu formal. Cara yang benar, yang pertama gunakan bahasa yang profesional tapi nggak ribet. Yang kedua, prioritaskan transparansi dan kejujuran. Yang ketiga, pilih media komunikasi yang sesuai, kayak email buat formal atau chat buat informal. Aku pulang tanpa beban, ku terima pengorbanan. Struggling to sell your products and services to the customers? Have you considered an animated explainer video? What is an explainer video, and why does your business need it? An animated explainer video is a great way to generate engagement online and will ensure you stand out from the digital marketing crowd. Animated video is one of the most preferred and updated marketing strategies to capture the attention of your target audience. When you have something significant and something new to tell your audience, for example, about your brand or the launch of a new product or service, you must choose an animated video as the ultimate enticing tool. In this era, when video plays a crucial role in reaching a wide network of clients, every business must use animated videos as a promotional tool. An animated video has various genres: explainer video, educational video, instructional video, informative video, or promotional video. In addition to that, there's also different styles and techniques, such as traditional animation, 2D vector-based animation, 3D computer animation, motion graphics, or stop motion. Now you know about animated video. So what's our process like?